cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti guruku terima kasihku. Kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Wa bi Rasulillah Muhammadini ibnillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah hari ini meskipun kita sedang cuti bersama katanya, tapi tetap sehat, tetap mengikuti kegiatan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita. Memberikan ulasan sedikit mengenai kegiatan ini, Bapak Ibu guru hebat, ini adalah kegiatan aksi nyata dari kami peserta calon guru penggerak, masih calon ya Bapak Ibu, calon guru penggerak di aksi nyata 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Ini merupakan tugas kami dari kegiatan tersebut, yang mana kami memang harus benar-benar bisa menyampaikan materi yang kami dapatkan di modul 1.4 itu kepada rekan sejawat atau komunitas praktisi. Alhamdulillah berkat dukungan dan segala macam rutinitas yang kami buat, sampailah pada hari ini kita di sini bisa berkumpul, meskipun saya juga belum mengenal semua peserta di sini. Mungkin ada yang kenalan dari Bapak Suryan, dari Bapak Ganjar, Bapak Taufik, Bu Neng, Ibu Yulianti. Semuanya selamat datang. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan apapun yang kami sampaikan sedikitnya memberi manfaat bagi kita semua, terutama untuk pendidik gitu ya, Bapak Ibu guru hebat semua. Sampai 6, kemudian ada tanya jawab lagi sesi kedua, doa yang terakhir tutup. Mungkin itu adalah rangkaian kegiatan yang akan kita jalankan di 2 jam ke depan, sama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara kedua ya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, bela Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku. Dengan latar Kabupaten Sumedang. Jadi Ibu Bapak Ibu tahu kan ada Jati Gede, barusan ada apa ya? Ada Cadas Pangeran, terus ada Pasar Sumedang, Masjid ada kebutuhan khusus sebenarnya yang mana kita pernah sadari atau tidak kebutuhan itu sudah terlaksana apa tidak, kita tidak tahu ya kadang mah gitu. Tapi sebagai seorang guru kita harus tahu dan memposisikan guru diri kepada murid itu seperti apa.
saya akan lanjutkan kepada pembelajaran 5 berkaitan dengan kebutuhan dasar tersebut dan bagaimana cara memposisikan diri kepada peserta didik. Singkat cerita ya Bapak Ibu, slide-nya juga cuma 1, 2. Singkat cerita, nanti yang diperdalamnya sebenarnya di akhir aja di Pak Suryan. Bapak Ibu guru hebat, saya mulai ya. Hubungan antara guru dan peserta didik merupakan faktor penting untuk membangun budaya sekolah karena hubungan tersebut akan berpengaruh pada kualitas pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru untuk memahami bagaimana cara memposisikan diri saat berhadapan dengan peserta didik. Nah, peran ini dalam proses belajar mengajar yang baik adalah guru sebagai pengendali dan fasilitator bagi peserta didik. Apabila peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib atau apapun itu, biasanya ada sesuatu yang dilakukan oleh guru. Nah, sebagai seorang guru, ada 5 posisi kontrol yang sudah mencapai survei pada saat ini, yaitu yang pertama adalah penghukum. Bapak Ibu, ada guru yang posisinya suka menjadi guru penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Di sini ada contoh-contohnya dari percakapan guru kepada murid, hasilnya seperti apa, nanti muridnya akan berdampak seperti bagaimana. Ada di sini Bu, di ranah ini saya akan mencontohkan satu dulu yang paling atas, penghukum. Ada guru yang sering menghukum anak didiknya, bukan menghukum, jadi ujung-ujungnya punya ujung-ujung, awas ya kalau nggak ngerjain nanti di banding, awas ya kalau nggak ngerjain nanti begini. Jadi ada kriteria guru yang langsung aja gitu, menghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir langsung itu Bapak. Terus ada membuat merasa bersalah, terus aja Bu ceramah sampai anak itu kecewa, kamu ya gara-gara kamu saya tidak bisa begini, gara-gara bla 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 bla. Intinya dia jadi merasa bersalah, gara-gara aku jadi gimana, ibu guru jadi gimana. Jadi kebanyakan kita kalau mengungkapkan ekspresi atau emosi seperti itu, kita suka keceplosan. Bukan kita, saya ya Bu ya, minimal saya selalu berbuat merasa murid saya pasti bersalah tuh gara-gara kamu nggak bisa ini jadi gini. Itu teman kamu jadi begitu gara-gara kamu. Sebenarnya itu ada di posisi sebagai identitas gagal ya Bapak Ibu guru. Yang ketiga ada posisi sebagai teman. Biasanya datar Bu, bukan datar tapi ada sekat, akrab, cuman ada sekat gitu. Jadi tolong ya dibantu kalau kamu ngerjain nanti ibu dapat ini. Terus kalau kamu ngerjain ya tolong ya gitu ya. Kayak obrolan ke teman aja gitu. Terus ada pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau pemantau bisanya gini, sok kerjain, ibu liatin nanti 2 jam lagi harus selesai ya. Atau terus menyesuaikan gitu, Bu, bisa diawasi gitu orangnya. Murid kita itu bisa diawasi oleh kita, itu pemantau. Terus saya dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut gitu. Ada kayak di bintang-bintang gitu Bu, dapat stiker bintang ya kayak gitu. Nanti itu dipemantau, jadi dilihat anak itu bisa nggak ya seperti itu. Terus yang terakhir di posisi manajer Bu. Kita sudah tahu ya kalau manajer berarti ada di posisi benar-benar sudah memantau, udah menjadi teman gitu, harus bisa gitu ya. Kalau contohnya di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bu, jangan langsung marah, membuat bersalah atau menjadikan teman. Ada di sana di pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, terus maukah kamu memperbaikinya. Jadi meskipun tidak lemah lembut tapi tegas gitu. Tapi manajer bisa mengarahkan anak sehingga hasilnya nanti anak jadi kuat. Oh iya saya salah. Oh iya nanti saya perbaiki. Jadi ada unsur intrinsik yang tadi dibilang sama Bu Neng. Jadi motivasinya itu langsung dari dirinya kalau kita memposisikan sebagai manajer gitu, bukan sebagai penghukum. Terus dampak pada muridnya juga banyak Bu kalau menghukum, mengulangi kesalahan berkali-kali. Bahaya dan tadi dimarahin atau bahaya diulangi juga karena kemarin juga gini. Biasanya suka membangkang yang tadi dikatakan oleh Bu Neng juga kata kalau nggak salah. Terus pembuat merasa bersalah itu rendah diri Bu, nantinya rendah diri. Bapak nanti anak itu cenderung minder, disalahkan wae, abis salah, abis bisa menawan. Nah gitunya seperti itu. Terus kalau teman tergantung, ada yang bersikap 70% katanya menurut riset kalau guru memposisikan menjadi teman, biasanya anak tidak mandiri. Tenang aja, pokoknya mah Bu Karin mah ada mau marah. Kadang-kadang nggak dikerjain gitu, ada mau Karin mau marah seperti itu. Terus kalau pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri. Kalau jadi pemantau itu ada hadiah atau hukuman seperti tadi yang bintang, stiker bintang. Terus yang terakhir manajer mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Terus bisa dilihat Ibu di sana di
sisi lain ada penghukum dan pembuat bersalah adalah identitas yang benar-benar gagal kontrol dari luar. Terus identitas yang berhasil atau sukses bisa jadi teman atau pemantau, dan yang paling berhasil biasanya ada di posisi sebagai manajer. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan dari saya karena sudah melewati 6 menit nih. Bapak Ibu tanya pada diri sendiri, kira-kira posisi di mana Bapak Ibu sebagai guru sampai saat ini? Apakah teman, penghukum, pembuat bersalah, atau pemantau? Nanti identitas pengalaman, karena kebetulan kemarin saya juga sudah mendesiminasikan ya, kepada teman-teman sekolah. Ternyata memang banyak masukan ya untuk bagaimana caranya menerapkan disiplin positif. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya disiplin itu kan Ibu Bapak itu kesadaran ya. Nah, yang jadi pertanyaan kemarin dari semua guru itu bagaimana sih Pak cara menumbuhkan kesadaran itu, karena kesadaran itu kan susah timbulnya dari dalam diri kita masing-masing mungkin Ibu Bapak ya. Nah, kemudian mereka itu kan bertanya lagi, tujuan mendisiplinkan anak supaya anak memiliki kesadaran yang ujung-ujungnya mempunyai rasa disiplin positif, itu mungkin tujuan akhir kita ya, tujuan yang sangat ideal. Cuman mereka juga bertanya bagaimana prakteknya gimana Pak? Udah ada nggak yang bisa mendisiplinkan anak secara cepat? Ya. Kemudian dari materi yang kita sudah dapatkan dari CGP ini, salah satu mungkin pelaksanaannya yaitu salah satu gini. Jadi bagaimana menimbulkan disiplin positif tanpa adanya hukuman dan penghargaan? Itu pertanyaannya. Tadi saya juga lihat di pesan ada ya yang bertanya seperti itu. Bagaimana mendisiplinkan anak tanpa adanya hukuman dan penghargaan? Karena kita tahu semua ya bahwa hukuman dan penghargaan itu salah satu cara untuk mendisiplinkan yang sudah kita terapkan mungkin sampai hari ini. Dan dengan adanya tadi segitiga restitusi itu adalah usaha pertama kita yang Terima kasih Pak Endang sudah menambahkan dan sangat banyak ditambahkan juga ya, berisi sekali. Terima kasih sekali sudah berbagi pengalamannya atau berbagi jawabannya dengan kelompok kami. Karena Pak Endang juga mungkin tugasnya sama seperti ini. Kami belum lihat tugas Pak Endang. Alhamdulillah mungkin sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semua mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ya Pak dapat bermanfaat bagi siapapun untuk tugas ataupun dari manapun gitu. Luar biasa Pandang. Ada Terima kasih Pandang. ya Pandang, terima kasih. Ada pertanyaan lagi ini Bapak Ibu gimana? Udah 3 nih. Boleh ada 2 lagi dari Panara sama Budian. Disepakati aja kan udah 3 nih. Ada satu lagi buku. Oh iya. Bapak Nara mungkin tidak akan bertanya, mungkin juga mau menambahkan. Sudah raise hand Bapak Nara. Iya Ibu. Iya Pak, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan bertanya ini. Karena atau kita hanya cukup tahu saja. Dan kalau kita harus turun tangan, apakah sejauh mana batasnya sehingga kita tidak terlalu masuk ke ranah pribadi si anak? Terus kelaparan tadi apakah bisa dibantu oleh gurunya atau ada ketergantungan katanya gitu ya? Pertanyaan yang kedua teh. Ya. Kalau di saya Pak, di sekolah saya bukan di sekolah saya, mungkin di sekolah siapapun gitu, di Bapak Ibu guru hebat, kan ada buku catatan penting kejadian nih di kelas Kelaper, seperti buku penghubung orang tua atau buku apa itu yang saling berkaitan. Biasanya suka kecek Pak kalau kebutuhan dasarnya memang yang itu, yang kelaparan atau yang ekonominya rendah gitu, bisa kecek dari kejadian penting di kelas. Misalkan kejadian penting itu bukan hanya berkelahi atau gelut nyapanya, misalnya anak ini tidak ini karena tidak punya uang, tidak jajan atau dan lain-lain. Nanti ada koordinasi berhubungan dengan buku penghubung ortu Pak. Nanti kita berkunjung, ada juga buku kunjungan rumah. Jadi berhubungan di penghubung ortu ke kunjungan rumah, nanti disepakati Pak apakah anak ini memang kurang mampu atau seperti apa. Nanti ada koordinasi dari sekolah di top apa untuk sejenis. Kalau saya kan SD pas sekolah dasar, jadi ada KIP, PIP yang kayak gitu, nanti di top up. Nah dari kasus-kasus tersebut anak yang itulah yang akan mendapatkan
bantuan-bantuan seperti itu. Cuma yang tadi dijelaskan sama Pak Ganjar, 5 kebutuhan dasar itu yang berhubungan dengan budaya positif di sekolah. Jika salah satu dari kebutuhan dasar itu memengaruhi kepada dampaknya berbuat positif, jadi kira-kira akan seperti apa gitu. Tadi Pak Ganjar mungkin menerangkannya yang survival itu seperti makan, kelaparan gitu. Tapi kebanyakan mah Pak di sekolah yang terjadi biasanya anak itu yang merdeka, yang freedom, biasanya anak-anak terkekang kalau orang tua. Ada di sekolah saya Pak, ada yang marah, nangis kalau ngerjain PR karena ada tekanan Pak. Tekanan dari orang tua, tidak bebas. Kalau kamu tulisannya keluar garis atau tidak sambung, nanti kamu saya pukul. Jadi anak itu nangis bukan karena gurunya Pak, karena ada tekanan dari orang tua. Takut ketika nulis, takut salah, takut mamahnya, bukan takut saya, misalkan seperti itu. Tapi kalau contoh untuk kelaparan, biasanya di sekolah saya suka langsung Pak, langsung kalau tidak makan dan lain-lain. Mungkin itu dari saya. Dan ada yang mau menambahkan, katanya Ibu Dian. Oke, Bu Dian mau menambahkan katanya. Iya Bu Dian. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaan Pak Nara ya tentang kelaparan. Murid belum sarapan jadi hilang fokus gitu ya Pak ya, Bu. Nah, yang saya tahu, Ya, jelas Bu. Ada Bu. Iya ya. Pak, ada Bu. Lanjut. Ya, yang saya tahu itu untuk anak kurang mampu gitu ya kan ada bantuannya. Kalau SD misalkan kan dari PIP. Iya Bu, ada Bu. Ya ada. Mungkin itu bisa dijadikan bekal barangkali untuk murid tersebut. Itu kan bantuan dari pemerintah ya untuk si anak tersebut. Nah kalau misalkan anaknya kurang mampu atau tidak sarapan karena tidak punya uang gitu kan, bisa pakai uang itu untuk membeli bahan makanan gitu ibunya ya. Mungkin seperti itu kalau menurut saya tentang kelaparan itu ya. Iya. Tadi kan pertanyaannya apa guru membantu gitu ya Bu ya. Jadi ya pasti membantu. Kan kasihan kalau kelaparan gitu. Iya. Sudah Manara gimana Manara? Ya baik. Oke. Terima kasih untuk jawabannya Ibu Bapak. Dan cukup saya pahami. Terima kasih untuk semua pemateri juga atas ilmunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah dikirim ya Pak Suryat? Ya. Umpan balik sudah dikirim. Bapak Ibu hebat, silakan diisi untuk umpan balik kegiatan hari ini. Beribu-ribu terima kasih ya Bapak sudah hadir sampai jam akhir ini jam 12 sudah ada pula dan zuhur. Bukannya ada yang bertanya? So far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah.
Biar tadi ibu lihat di kelas dia menyobekkan buku kapal. Apakah itu benar? Aku benar. Itu karena apa? Tadi pas saya berangkat sekolah, kapal menginjak sepatu saya sampai kotor. Oh, jadi dia marah. Ya bu marah. Dia menyobekkan buku kapal itu karena dia marah. Tapi dia tahu perbuatan dia itu salah. Dia salah. Nah, kalau dia udah tahu perbuatan dia itu tidak baik atau salah, apa yang akan dia lakukan sekarang terhadap kakak atau terhadap ibunya? Meminta maaf kepada kakak dan mengalem kakak atas perbuatan yang saya lakukan. Dia kan sudah tahu perkataan dia juga sudah jangan begitu ya nak. Nanti bisa diperbaiki untuk kedepannya. Terima kasih sudah mau minta maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Fadil dan Surya Saduan, kelas 4. Saya tadi sudah melakukan kesalahan terhadap kakak dan juga merobek buku kakak karena tadi kakak sudah mengotori sepatu saya tanpa sebab. Tadi Bu Karin memanggil saya menanyakan apa yang saya lakukan terhadap kakak dan juga buku kakak, menanyakan apakah itu salah dan tidak, menanyakan apa yang saya lakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Terima kasih Bu Karin telah menyadarkan saya dari kesalahan atau masalah yang saya buat terhadap kakak dari kekerasan melainkan kelembutan. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, melainkan memperbaiki sifat saya agar lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan Bu Karin sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.